Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Manulang, NPM 1194062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Kali ini saya akan mengerjakan modul praktikum mengenai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan bisa juga disingkat menjadi AI. Nah, di sini kita akan mengerjakan dari bagian 1.1 sampai 1.3. 1.1 yaitu tentang teori. Pertama, buat resume definisi, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan biasa disebut dengan istilah AI atau Artificial Intelligence. AI sendiri merupakan suatu cabang dalam bisnis sains komputer dan sains di mana mengkaji tentang bagaimana cara untuk melengkapi sebuah komputer dengan kemampuan atau kepintaran layaknya atau mirip dengan yang dimiliki oleh manusia. Sebagai contoh, sebagaimana komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna baik menggunakan kata, suara, maupun lainnya. Dengan kemampuan ini diharapkan komputer mampu mengambil keputusan sendiri untuk berbagai kasus yang ditemuinya. Kemudian itulah yang disebut dengan kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah kecerdasan buatan. Artificial Intelligence merupakan inovasi baru di bidang ilmu pengetahuan, mulai terbentuk sejak adanya komputer modern dan kira-kira terjadi sekitar tahun 1940 dan 1950. Ilmu pengetahuan komputer ini khusus ditunjukkan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku dalam sistem kecerdasan komputer. Pada awal 50-an, studi tentang mesin berpikir memiliki berbagai nama seperti cybernetics, teori automata, dan pemrosesan informasi. Pada tahun 1956, para ilmuwan jenius seperti Alan Turing, Norbert Wiener, Claude Shannon, dan Warren McCulloch telah bekerja secara independen di bidang cybernetics, matematika, algoritma, dan teori jaringan. Namun, seorang ilmuwan komputer dan kognitif, John McCarthy, adalah orang yang datang dengan ide untuk bergabung dengan upaya penelitian terpisah ini ke dalam satu bidang yang akan mempelajari topik baru untuk imajinasi manusia, yaitu kecerdasan buatan. Dia adalah orang yang menciptakan istilah tersebut dan kemudian mendirikan laboratorium kecerdasan buatan di MIT dan Stanford. Pada tahun 1956, McCarthy yang sama mendirikan konferensi Dartmouth di Hanover, New Hampshire. Penelitian terkemuka dalam teori kompleksitas, simulasi bahasa, hubungan antara keacakan dan pemikiran kreatif. Jaringan saraf diundang, dan tujuan dari bidang penelitian yang baru dibuat yaitu untuk mengembangkan mesin yang dapat mensimulasikan setiap aspek kecerdasan. Itulah sebabnya konferensi Dartmouth 1956 dianggap sebagai kelahiran kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu perkembangan kecerdasan buatan. Teknologi Artificial Intelligence semakin ramai dibahas dalam berbagai diskusi teknologi di seluruh dunia. Menurut kebanyakan orang, pekerja seperti kasir, operator telepon, pengendara truk, dan lainnya sangat berpeluang besar untuk tergantikan oleh Artificial Intelligence ini. Mengapa terjadi hal demikian? Ya karena memang bahwa AI lebih unggul dalam hal kinerja, fitur, dan sebagainya. Namun, dalam beberapa aspek memang pekerja manusia masih unggul dibandingkan AI itu sendiri. Para generasi muda yang ada di dunia, terutama di daerah Asia, terlihat sudah memahami fungsi dan efek dari AI ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Microsoft, terdapat
39% respon yang mempertimbangkan untuk menggunakan mobil tanpa mengemudi, dan 36% lainnya setuju bahwa robot masa depan dengan software untuk beroperasi maupun meningkatkan produk-produk dan produktivitas. Dari survei tersebut, kita sebagai pengguna AI harus lebih bijaksana dalam pengembangan dan penggunaan dari AI sehingga tanpa memberikan efek samping terhadap etos kerja dan keseharian kita sebagai pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Buat resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan untuk supervised learning. Data set, training set, dan testing set. Oke. Pertama yaitu supervised learning. Yang mana supervised learning ini tugas pengumpulan data untuk menyimpulkan fungsi dari data penelitian berlabel. Dan data penelitian terdiri dari serangkaian contoh pelatihan. Dalam supervised learning, setiap contoh adalah pasangan yang terdiri dari objek input dan nilai output yang diinginkan. Klasifikasi. Klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas atau kelas menurut ilmu pengetahuan. Klasifikasi juga merupakan pemrosesan pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan juga perbedaan. Dalam masalah klasifikasi, kami mencoba memprediksi sejumlah nilai terpisah. Lanjut, regresi. Regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua ataupun lebih variabel. Regresi juga membahas masalah ketika variabel output adalah nilai real atau berkelanjutan seperti gaji atau berat. Lanjut yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning berbeda dengan supervised learning. Perbedaannya yaitu unsupervised learning tidak memiliki data latih sehingga dari data yang ada kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 ataupun 3 bagian dan seterusnya. Untuk supervised learning adalah pelatihan algoritma kecerdasan buatan atau disingkat menjadi AI menggunakan informasi yang dapat diklasifikasikan atau diberi label dan memungkinkan algoritma untuk bertindak atas informasi tersebut tanpa bimbang atau bimbingan. Lanjut ke dataset. Dataset adalah objek yang mempresentasikan data dan juga relasi yang akan ditampilkan. Strukturnya mirip dengan data yang di database, namun bedanya dataset berisi koleksi dari data tabel dan data relation. Selanjutnya yaitu training set. Training set yaitu set digunakan oleh algoritma klasifikasi dan dapat dicontohkan dengan Bayesian dan lain-lainnya. Semuanya dapat digunakan untuk membentuk sebuah model classifier dan menjalankan pelatihan yang dapat diatur melalui jaringan saraf, mengajarkan pada net cara menimbang berbagai fitur, menyesuaikan koefisien berdasarkan kemungkinan, meminimalkan kesalahan dalam hasil yang kita kerjakan. Selanjutnya yaitu testing set. Yang mana set yang digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar. Ini berfungsi sebagai materi persetujuan dan
dan kita tidak menggunakannya sampai akhir. Oke. Kita masuk ke 1.2 yaitu instalasi. Pertama kita disuruh membuka skitlearn.org. Ini saya sudah membukanya. Nah, di sini kita pilih yang Conda ya, karena di sini kita menggunakan aplikasi Anaconda. Sebelum itu juga kita harus mendownload dan menginstal Anaconda. Linknya saya akan bagi di deskripsi nanti. Oke. Oke, selanjutnya kita buka Anaconda. Ini kita klik. Kita lihat dulu apakah sudah terinstall. Oke, sudah muncul ya 4.10.3. Berarti ini sudah berhasil kita menginstalnya. Coba kita klik dengan Conda Info. Oke, di sini udah ada ya. Ini URL-nya. Oke, kita lanjut saja yaitu yang bagian ini tadi, instalisasi Library Kit dari Anaconda. Ini kita pilih yang ini ya, Conda. Kita tunggu dulu. Oke, jadi kita belum menginstal tadi ya, tapi kita sudah mencoba itunya. Kita coba dulu. Kita tunggu ya. Kita tunggu sampai selesai penginstalannya. Penginstalnya agak lama, jadi kita tunggu saja ya. Ya, di sini kita disuruh jawab ya, kita pilih ya saja. Kita tunggu lagi. Nah, sudah berhasil ya. Jika seperti ini, instalisasi kita sudah berhasil. Oke.
Di sini kita coba melihat lagi ya. Kita tunggu untuk melihat versi yang kita ini ya, yang kita install. Nah, ini sudah berhasil. Kita cari Konda ya, ini Kondanya. Lalu yang nah, ini sudah terinstall ya. Ini buktinya. Oke, skillernya sudah berhasil terinstall. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi kita sudah mengerjakan nomor 1, yaitu tentang install baris sedikit dari Anaconda. Selanjutnya nomor 1 sudah selesai ya. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu mencoba loading and example dataset, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris ini. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini saya menggunakan spider ya untuk mencobanya. Nah, bagi yang sudah mendownload tadi, pasti akan ada Anaconda Navigator. Nah, di sini kita pilih metodenya yaitu spider ya. Kalau saya terserah, bagi yang lain mau pilih apa. Oke, kita lanjut saja yaitu codingan soal yang pertama. Yang tadi loading and example dataset ya. Nah, ini kita jelaskan dulu ya. Nah, codingan pertama ini yang ini ya. Codingan from scalar import dataset. Yang mana ini digunakan untuk memanggil kelas dataset dari library scalar. Oke, codingan kedua yaitu iris sama dengan dataset.load underscore iris dalam kurung dan tutup kurung, yaitu dan digunakan untuk menggunakan contoh dataset iris. Selanjutnya codingan 3 digit sama dengan dataset.load underscore digit buka kurung tutup kurung, yaitu untuk menyimpan nilai dari dataset iris pada variabel digit. Oke, yang terakhir yaitu print buka kurung digits.data tutup kurung, yaitu yang digunakan menampilkan hasil dari variabel digitsnya. Oke, kita coba jalankan ya. Kita tunggu. Nah, jika hasilnya seperti ini berarti sudah berhasil ya. Di sini kita bisa mencoba menggunakan target. Dari mana sini saya tahu? Karena kita bisa melihat codingan itu dari schedulernya. Nah, yang ini. Ini yang kita coba tadi. Ini. Nah, kita coba tuh yang sekarang yang target ya. Kita coba dulu berhasil apa tidak. Menggunakan target. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita coba menggunakan image. Di sini saya pilih 1. Oke, muncul juga ya.
Nah, ini muncul juga ya bagian image-nya. Bisa juga teman-teman pilih bagian ininya 0, bebas lah pokoknya. Tapi sini kita menggunakan data saja ya. Data. Ini. Nah, oke, selanjutnya tadi saya sudah jelaskan juga ya. Oke, bagian nomor 2 ini berarti sudah selesai dan sudah saya artikan tadi. Lanjut ke nomor 3, yaitu mencoba learning and predicting. Menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Ini ya. Oke, kita langsung masuk saja ke spider tadi. Ini. Nah, ini kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, jika begini hasilnya sudah berhasil ya. Ini. Sudah berhasil. Di sini saya akan menjelaskannya ya. Menjelaskan codingannya. Yang from scalar import SVM yaitu untuk memanggil SVM dari library scalar ya. Selanjutnya yaitu codingan 2 CLF sama dengan sfm.sfc, gamma sama dengan 0.0001, C sama dengan 100, yaitu ini memberikan nilai gamma secara manual. Nah, lanjut codingannya clf.fit buka kurung digits.data min 1 dan koma digits.target min 1. Kita coba ya. Tadi sudah saya coba. Maksudnya lanjut ke codingan selanjutnya yaitu clf.predict digital.data, lalu ini maksudnya yaitu memprediksi nilai baru dari digit data. Oke, bisa juga dilihat dari codingan yang ini ya. Yang ini. Nah, gagal sini tidak muncul, saya mencoba di Anaconda Prom ya. Jadi saya mencoba, hasilnya muncul ya, seperti yang di website ini. Ini muncul ya, sama juga. Saya mencoba lewat ini tadi juga hasilnya sama. Oke, selanjutnya kita soal berikutnya. Ya, ini sudah berhasil ya, sudah terselesaikan. Selanjutnya itu nomor 4. Mencoba model persistence, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan berbaris. Oke, lanjut lagi. Ini codingan pertama yaitu from scalar import svm, yaitu untuk memanggil svm dari library scalarnya. Yang kedua ini from scalar import dataset, yaitu untuk memanggil kelas dataset dari library scalar. Selanjutnya codingan selanjutnya yaitu clf sama dengan svm.svc buka kurung dan tutup kurung, yaitu membuat variabel clf dan memanggil kelas svm dan fungsi svc. Selanjutnya yaitu x, y sama dengan dataset.load underscore iris, yaitu mengambil dataset iris dan mengembalikan nilainya. Nah, kalau yang clf.fit dalam kurung x, y yaitu proses mengambil dataset iris
Maksudnya yaitu proses perhitungan nilai variabel. Oke, kita coba jalankan saja. Nah, muncul ya ini hasilnya. Hasilnya itu bagian atas. Oke, kita next. Yaitu di sini kita jelaskan codingan selanjutnya yaitu import pickle, yaitu memanggil library pickle. Nah, di sini ada S sama dengan pickle.dumps dalam kurung CLF, yaitu untuk membuat variabel sebagai classifier. Maksudnya untuk membuat variabel S sebagai classifier. Ini saya lupa nyebutin. Oke, lanjut ke codingan selanjutnya yaitu CLF2 sama dengan pickle.load dalam kolom S, yaitu untuk variabel CLF2 sebagai load. Nah, selanjutnya CLF.predict dalam kurung C 0 bagi 1, yaitu untuk melakukan prediksi. Ini coba kita oke, muncul ya. Selanjutnya yaitu from joblib import dalam load, yang mana ini artinya memanggil dump load melalui library joblib. Selanjutnya codingan ini yaitu dump dalam kurung CLF, tanda kutip npm saya yaitu 11.94062.joblib, yaitu maksudnya menyimpan model ke dalam 11.94062.joblib. Selanjutnya codingan ini CLF sama dengan load dalam kurung tanda kutip 11.94062.joblib tutup kutip. Ini yaitu untuk memanggil model 11.94062. Selanjutnya yaitu print CLF, yaitu menampilkan hasil model CLF-nya. Ini kita coba ya. Oke, sudah muncul ya. Selanjutnya yaitu mencoba model presentasi. Tadi yang saya jelaskan tadi ini juga masih di model presentasinya ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 5. Mencoba convention menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Oke, yang ini. Nah, ini saya artikan dulu. Import napi as np, yaitu untuk memanggil library napi dan membuat alias np-nya. Selanjutnya from scalar import random underscore projection, yaitu memanggil kelas random projection pada library scalarnya. Selanjutnya rng sama dengan np.random scatter dalam kurung 0, yaitu untuk membuat variabel rng dan mendefinisikan rp, fungsi random dan random state ke dalam variabel. Oke. Selanjutnya X sama dengan rng.run dalam kurung 10,2000, yaitu untuk
membuat variabel X dan menentukan nilai random dari 10 sampai 2000. Selanjutnya yaitu X sama dengan NP array dalam kurung X, data type sama dengan float 32, yaitu untuk menyimpan hasil nilai random sebelumnya ke dalam array dan menentukan tipe datanya sebagai float 32. Nah, selanjutnya yaitu x.data type, yaitu mengubah data tipe menjadi float. Selanjutnya ke codingan yang ini, transformer sama dengan random sama underscore projection dot Gaussian random projection, yaitu untuk membuat variabel transformer dan mendefinisikan kelas random projection dan memanggil fungsi Gaussian random projection-nya. Selanjutnya codingan yang ini yaitu x underscore new sama dengan transformer dot fit transform x, yaitu membuat variabel baru dan melakukan perhitungan label. Selanjutnya yaitu x new dot data type, yaitu mengubah data tipe menjadi float 64. Selanjutnya print dan kurung x dot new underscore new, yaitu menampilkan hasilnya. Oke, di sini kita coba ya. Nah, terjadi error karena apa? Karena ini saya buat ya. Di sini saya buat error. Ini kenapa error? Karena di soal nomor 3 tadi saya buat codingan pertamanya seperti ini. Nah, codingan yang ini nih error ya. Codingan ini error, makanya saya ubah codingannya menjadi seperti ini. Karena itu ada kesalahan saya membuat codingannya. Ini ada kesalahan saya membuat codingannya, di sini saya hapus saja ya. Nah, lalu kita coba. Nah, berhasil. Akan muncul seperti ini hasil yang untuk nomor 5 ini. Oke, hasil dari praktikum kali ini sekian saja, dan untuk 1.3 penanganan error sudah ada tadi ya, saya jelaskan. Karena ada codingan yang salah saya buat di bagian ininya, ini codingan ininya untuk nomor 3 ini aturan clf.predict. Di sini saya buat print clf fit digit data. Oke. Sekian dari saya hasil praktikum kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.